Baru yang kelompok yang ketiga adalah al-alim, orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu ini yang harapannya bisa memberikan pencerahan di tengah masyarakat. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera. Menjadi kera itu orang-orang Yahudi itu. Jadi jangan ngerasa paling yang berpengaruh siapa, enggak ada. Allah tuh udah punya cara untuk menjaga agama ini sampai hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita zikir bersama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama setelah menunaikan salat subuh. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan diberikan rahmat dan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah. Mudah-mudahan senantiasa kita semua diberikan kesehatan. Sehat semua ya Pak ya? Alhamdulillah. Itu snacknya dimakan nggak apa-apa Pak, nggak usah diliatin. Nungguin saya mah lama, makan aja. Ya, kalau ada kopi diminum ya.
Kalau ngantuk tidur, kalau capek pulang, udah hidup mah enak-enak aja Pak. Iya. Ya. Kalau udah pengen pulang, pengen keluar, dibikin santai aja. Karena agama ini juga agama yang indah. Baik, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan itu yang kita cari di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua disehatkan badannya, diberikan keberkahan dalam rezekinya. Yang ada masalah, semoga Allah berikan solusinya. Dan mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita, mungkin ada yang sakit, lagi musim sakit ya, musim batuk, pilek ya. Dan yang lainnya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk ke pembahasan kedua, masih tentang hubbun Nabi, mencintai Nabi Muhammad SAW. Bulan lalu sudah kita bahas tentang bagaimana keutamaan mencintai Nabi Muhammad SAW. Ini bagian yang kedua. Ternyata Imam Al-Baihaqi itu cukup banyak ya membahas tentang bagaimana mencintai Nabi, keutamaan mencintai Nabi dan hal-hal yang terkait. Jadi sebuah hadis-hadis, kumpulan hadisnya sangat banyak untuk bab ini. Saya lihat di materi yang saya buat tuh ada 4 pertemuan kalau nggak salah. Ya, jadi memang materi ini saya sampaikan juga di Masjid Darussalam Jati Jajar ya. Di sana udah duluan, sana udah bab udah duluan lah pokoknya. Sudah sampai sekarang tuh sudah bab apa ya, sebentar. Sekarang sudah sampai bab tentang bersyukur. Udah lewat bab sholat Jumat, udah lewat bab puasa, bab sholat, bab toharo, azan, iqomat, udah panjang. Jadi kalau kumpulan hadis itu enggak terpaku di hadis-hadis tertentu saja, tapi ini bagiannya adalah sudah seperti fikih juga. Ada bagian fikihnya terus panjang. Makanya kumpulan semua hadis-hadis yang pernah Rasulullah sampaikan itu ya bentukannya dalam hadis-hadis kitab Syu'abul Iman. Jadi ketika kita mendengarkan, membaca, mempelajari, kita niatkan bahwa kita bagaimana dulu Nabi menyampaikannya kepada para sahabat. Jadi secara tidak langsung kita lagi mendengar bagaimana dulu Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Meskipun disampaikannya versi zaman sekarang ya, dibacakannya versi zaman sekarang. Tentu nggak sempurna, karena kalau zaman Nabi, jangankan mengucapkan hadis ya. Dulu kalau berangkat dari penulisan wahyu saja, itu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, ya, Ubay bin Ka'ab, itu yang para penulis wahyu itu nulisnya di hadapan Nabi. Jadi nulis wahyunya itu di hadapan Nabi. Makanya orang-orang orientalis barat bilang, oh Al-Quran itu ditulis oleh orang-orang yang nggak disaksikan oleh Nabi. Jadi praktis bisa saja dia menipu, membuat ayat-ayat sendiri. Orang-orang barat kan begitu. Padahal kalau kita buka sejarahnya, justru seperti Zaid bin Sabit itu menulisnya di hadapan Nabi, disaksikan oleh Nabi. Itulah kemudian awal muncul sejarah bagaimana dulu Utsman bin Affan mengumpulkan para ulama, para sahabat Nabi yang pernah menulis di hadapan Nabi itu untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, sehingga dikenal dengan mushaf Utsmani yang sekarang tuh bapak-bapak baca. Itu dulu dirapikannya oleh Utsman bin Affan. Apakah Utsman bin Affan yang membuat sendiri? Enggak. Justru itu berangkatnya dari para penulis wahyu di zaman Nabi yang masih hidup sampai zaman Utsman bin Affan. Dan beruntungnya ya
Zaid bin Sabit itu masih hidup, sehingga dia masih menjadi kepala pimpinan proyek untuk menulis Al-Quran itu. Maka kalau ada yang nanya, berarti penulisan Al-Quran itu Mushaf Utsmani ya seperti duplikasi ulang yang dulu pernah dilakukan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Cuman dirapikan dalam satu penulisan, huruf yang sama, bacaannya juga disamakan. Gitu. Makanya ketika kita mendengar hadis, membaca hadis, dengerin pengajian, mau di YouTube, kayak ini ada YouTube ya. Ada YouTube ya Pak? YouTube apa Facebook? Ya itu kan ibarat kita sedang, dulu Nabi berbicara seperti itu ya, menyampaikan itu. Malah jatuh dibilang. Emang. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya Imam Al-Baihaqi itu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu punya beberapa nama panggilan. Yang kita tahu apa? Muhammad aja kan. Ya, ternyata di hadis Imam Baihaqi ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, innali khamsata asma'in. Sesungguhnya aku punya 5 nama. Ya. Yang pertama apa? Ana Muhammad. Jadi namanya Nabi itu Muhammad. Muhammad itu artinya terpuji. Maka ketika orang-orang kafir Quraisy bilang Muhammad itu pembohong, Muhammad itu tukang sihir, nggak nyambung sama namanya. Namanya Muhammad, artinya terpuji. Kok terpuji dia bohong, kan nggak mungkin. Jadi nama Muhammad sendiri itu sebagai bentuk negasi dari sifat-sifat yang disematkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Seperti itu. Nabi Muhammad pembohong, nggak mungkin bohong, orang dari kecil sudah dikenal dengan as-siddiq. Ana Muhammad wa ana Ahmad, ini yang kedua, namanya sering dipanggil Ahmad. Mim ba'dismuhu Ahmad, itu ya. Nabi setelahnya ada yang bernama Ahmad. Wa ana al-mahi. Apa artinya mahi? Mahi adalah alladzi yamhullahu bi al-kufar, yaitu yang dengan perantaraanku Allah menghapus kekafiran. Bayangkan sebelum Nabi Muhammad diutus, gimana kondisi masyarakat pada saat itu, dikenal dengan kaum jahiliyah. Ya. Ketika Rasulullah hadir, maka perlahan-lahan ya, nyalanya hidayah itu mulai menyebar di santero Mekah. Terus berpindah lagi ke Madinah. Sampai kemudian ke seluruh dunia, sehingga turun surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu ketika kaum muslimin sudah ke seluruh penjuru dunia, sangat banyak ya ketika Rasulullah mengutus utusan-utusan untuk menyebarkan Islam. Nah itu, sehingga al-mahi artinya yamhullahu bi al-kufar. Karena perantaraanku ini, maka kekafiran itu perlahan-lahan lenyap, perlahan-lahan hilang ya. Seperti itu. Terus wa anal hasyir, aku disebut al-hasyir. Apa artinya? Alladzi yuhsyarun nasu ala qadami. Yang di hadapanku kelak manusia berkumpul pada hari kiamat. Kita hari kiamat nanti ngumpulnya, barisannya, benderanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak hadis-hadis itu menyampaikan bahwa kita itu datangnya zumaro, kumpulan-kumpulan. Nah, makanya di surat Az-Zumar ya, itu ada zumaro. Jadi kumpulan-kumpulan orang kafir rombongannya datang, orang mukmin juga rombongannya datang. Nah, rombongan itu siapa yang bawa?
Di hadapan siapa? Ada ketuanya. Siapa ketuanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana pokoknya ya di hadapan Nabi. Ya, enggak menamakan apa ormasnya, enggak menamakan apa afiliasinya, enggak. Yang penting dia muslim, mengikuti agama Nabi Muhammad SAW sesuai dengan Al-Quran, hadis, ya, mendengar perkataan sahabat dan semuanya. Itu Islam itu seperti itu. Ya, sehingga kalau ada yang bilang bahwa saya mau masuk surga bersama golongan saya, ya terlalu sempit. Padahal Rasulullah mengumpulkan semua golongan di hadapannya. Yang ngakunya Nabi adalah sebagai nabinya, yang ngakunya Allah sebagai Rasulnya, yang ngakunya Al-Quran sebagai kitabnya. Udah bareng-bareng. Makanya klaim-klaim yang mengatakan masuk surga hanya golongan kami itu klaim yang terbatas sebenarnya. Padahal di sini jelas wa ana al-hasyir alladzi yuhsyarun nasu ala qadami. Jadi di hadapanku akan dikumpulkan manusia. Ya, manusia-manusia yang beriman. Nah, bagaimana Rasulullah tahu bahwa kita itu umatnya? Itu ada tandanya tersendiri. Ghurral muhajjalina min atharil wudu. Jadi orang-orang yang sering berwudu itu Rasulullah gampang untuk membedakannya. Membedakannya dari mana? Dari bekas-bekas wudu di wajahnya, bekas-bekas wudu di tangannya. Ketika sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana kau tahu bahwa aku ini umatmu? Akan terlihat mana yang berwarna hitam legam dan mana yang bercahaya. Apa bercahayanya? Kenapa ya Rasul? Karena wudu-wudu yang dulu mereka lakukan. Ya, jangankan itu Pak. Bapak misalnya melihat bagaimana orang yang tawaf gitu ya, kan semuanya putih. Gimana membedakan mana orang Indonesia sama orang selain Indonesia? Mungkin dari wajahnya, dari posturnya. Bagaimana dengan ibadah haji yang sangat banyak? Itu akan lebih sulit membedakannya meskipun bajunya sama-sama putih. Tapi Rasulullah tahu ini umatnya. Ya, seperti itu. Terus apa lagi? Wa ana al-aqib. Aku adalah aqib. Apa artinya aqib? Wal aqibu laisa ba'dahu nabi. Aqib itu tidak ada nabi setelah. Jadi enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang bilang ada nabi setelah Nabi Muhammad kayak Ahmadiyah, ya jelas tersesat. Ya. Jelas tersesat. Nah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu 5 panggilan nabi. Apa aja tadi, Pak? 1. Waduh, ini kalau ujian enggak lulus ini. Ayo ulang. 1, apa nama panggilan nabi? Muhammad. 2, Ahmad. 3, Mahi, Al-Mahi. Mahi itu yamhullah, jadi yang menghapus kekafiran. 4, Al-Hasyir. Hasyir itu yang manusia dikumpulkan di hadapan Nabi. 5, Al-Aqib. Aqib itu tidak ada Nabi setelahnya. Itu dihafalin ya. Muhammad, Ahmad, Mahi, Hasyir, Aqib. Akhir pertemuan saya tanya. Yang nggak bisa jawab saya setrap. Sampai sore nggak boleh pulang. Besok nggak ada yang ngaji lagi, bubar ya. Ya, ini nama panggilan Nabi. Terus pokok bahasan yang kedua, Imam Al-Baihaqi itu menyebut tentang Nabi itu sebagai rahmatan lil alamin. Meskipun ini mungkin pernah dibahas ya, tapi coba kita sampaikan versinya kitab Syu'abul Iman dan versinya beberapa ulama tafsir. Ayatnya adalah surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini menariknya, kenapa Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, bukan khusus lil musyrikin atau lil mu'minin ya. Makanya di beberapa ulama tafsir tuh bilang rahmatan lil alamin itu artinya bahwa Nabi bukan hanya khusus untuk orang mukminin rahmatnya.
bisa juga lil munafikin, orang-orang munafik, bisa juga lil kafirin, orang-orang kafir. Jadi lil alamin, seluruh alam, baik alam yang sifatnya kasat mata atau alam gaib, baik yang isinya manusia atau isinya jin. Dan Nabi kan pernah dibawa oleh segolongan jin untuk Nabi diajak ke alamnya, dan ternyata Nabi diperintahkan atau diperdengarkan bahwa Nabi membaca Al-Quran itu kisah surat Al-Jin kan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Jadi jin ketika mendengar Al-Quran yang sangat indah, sangat menakjubkan, ngundang Nabi, ya Rasul, ya Muhammad, ayo kemari, kami ingin dengar. Sekelompok jin. Tuh, jadi bukan hanya sekelompok manusia saja yang kasat mata, yang secara fisik, yang gaib saja. Nabi ini rahmatan lil alamin. Nah, pelajarannya buat kita, apakah kita sebagai muslim hanya menjadi rahmat buat siapa saja? Ya, buat keluarga kita oke, buat lingkungan kita oke, buat sesama muslim oke. Tapi untuk yang non muslim bagaimana? Untuk yang selain saudara kita bagaimana? Untuk yang berbeda agama dengan kita bagaimana? Apakah bisa seperti itu? Wallahu alam. Nah, kalau Nabi sudah jelas rahmatan lil alamin. Selanjutnya di sini ada keterangan dari Fakhruddin Ar-Razi ini, analisa tafsirnya sangat tajam ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin fa fihi masailun. Jadi terkait dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Apa maksudnya? Yang pertama, annahu alaihi salam kana rahmatan fid dini wa fid dunya. Nabi itu menjadi rahmat, kasih sayang, keberkahan di bidang agama ya, dan di bidang dunia. Jadi dunianya juga, di bidang agamanya juga. Apa contohnya? Amma fid din, di bidang agama, fali annahu alaihi salam bu'isa wan nasu fi jahiliyatin wa dhalalah. Di bidang agama, Nabi itu diutus pada saat itu manusia dalam kondisi jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Wa ahlu kitabaini kanu fi hayrah. Ketika kondisi manusia ahlu kitabain, Injil dan Zabur, umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa itu sudah dalam kondisi kebingungan. Kenapa? Karena litulimuksihim uang kita itawaturihim, karena usia mereka tuh panjang-panjang, terus usia berhentinya wahyu itu sudah sangat lama, bisa ratusan tahun, sehingga manusia nggak tahu hidayah petunjuk tuh kayak apa. Ya, makanya kondisi jahiliyah dulu sudah sangat-sangat mengerikan ya. Mungkin sekarang neo jahiliyah kali ya. Tapi kalau dulu betul-betul judinya itu apa saja digadein. Punya uang, uangnya dihabiskan. Punya emas, emasnya juga dijual. Apalagi emas sekarang mahal ya Pak. 2.900.000 ya. Hampir 3 juta ya Pak. Punya emas nggak Pak? Istri yang punya ya Pak ya. Bapak nyari duit kasih istri ya. Sian Bapak nggak punya emas. Nggak apa-apa Pak buat istrinya. Emas lagi mahal, saya bilang aja. Kok ke emas larinya ya? Nggak apa-apa sih bilang doang. Nah, punya emas, emasnya digadain habis. Punya rumah, rumahnya juga. Punya istri, istrinya cantik. Kalau dia udah kecanduan judi, dikasih istrinya. Punya anak, anaknya cantik, dikasih. Itu sampai seperti itu kondisi kaum jahiliyah dulu. Nah kalau sekarang mirip-mirip nggak? Judi online misalnya. Judi online kan sama pinjaman online itu udah satu saudara kandung itu. Aduh ngeri dah itu. Gajinya habis. Ada itu Pak gajinya sampai habis. Padahal gajinya lumayan 7 juta. Habis buat judi online. Kenapa judi online? Gajinya habis terus pinjamannya pinjaman online. Sudah itu muter itu. Akhirnya pisah.
Iyalah, gimana istri mau dikasih makan dari mana? Itu orang pada hilang ini ya, kesadaran. Seperti itu. Padahal nggak ada orang kaya dari judi, nggak ada. Ini dia. Jadi dalam kondisi kebingungan. Litu limuksihim, sangat lama wang kita itawaturihim. Jadi apa? Wahyu yang terputus lama, kemudian orang-orang yang dulu Al-Hawariyun, ya sahabat-sahabatnya Nabi Musa Nabi Isa yang ada 12 orang itu sudah meninggal semua. Terus siapa yang meneruskan? Nggak ada. Jadi orang dalam kondisi kacau. Nah, ketika Nabi hadir pada kondisi masyarakat yang kacau balau seperti itu seperti cahaya yang mulai menerangi masyarakat Arab saat itu. Terus wawuku al-ikhtilaf fi kutubihim. Juga banyak perbedaan-perbedaan dalam kitab-kitab yang dulu pernah diajarkan oleh para nabi. Musa, Nabi Isa, kan terkenal umat-umatnya itu yuharrifunal kalima an mawadihim. Jadi buku-bukunya, kitab-kitabnya itu mereka rubah-rubah semaunya, ajarannya. Nah itu. Jadi bingung, yang ini bilang begini, yang itu bilang begitu, ya. Terus itulah kemudian salah satunya hikmahnya diutusnya Nabi Muhammad SAW di tengah kondisi masyarakat yang seperti itu. Wa syara'a lahumul al-ahkam wa mayyazal halala minal haram. Kehadiran Nabi di bidang agama itu Nabi mensyariatkan hukum-hukum dari Allah. Ya, hukum tentang aspek ibadah, sholat, puasa, hukum tentang aspek muamalah, ya, berinteraksi dengan sesama, hukum terkait dengan akhlak, ya, tentang bagaimana bersikap kepada orang lain, adab bertetangga, adab berteman, adab kepada orang lain, adab kepada yang lebih tua, yang lebih muda, tutur kata yang baik, menjaga hati. Itu semua dijelasin oleh Nabi. Wa mayyazal halal minal haram, juga membedakan mana yang halal, mana yang haram. Itu menarik sekali di tengah kondisi masyarakat yang kacau. Itu rahmatnya Nabi itu seperti itu. Summa innama yantafi'u bihadhihi rahmah man kanat himmatuhu talabal haqqi. Nah, rahmat kasih sayang Nabi ini siapa yang bisa ngambil manfaat? Yang bisa mengambil manfaat adalah siapa orang yang niatnya itu mencari kebenaran. Kalau orang mencari kebenaran, niatnya betul-betul tulus, dialah orang yang akan mendapat rahmat kasih sayang, akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin bab-bab awal ketika menjelaskan tentang bab ilmu, ya, bab ilmu, orang itu ada beberapa klasifikasi dalam bab ilmu itu. Yang pertama beliau sebutkan al-awam. Orang awam ini orang yang kaitannya dengan ilmu atau hukum, dia betul-betul nggak bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Orang awam. Sehingga orang awam itu nyaris memang dia akan ikut siapa yang paling banyak mempengaruhi dirinya. Kalau zamannya zaman musim sesuatu yang orang lagi viral, dia akan ikut. Lagi rame dia ikut. Kalau lagi nggak rame dia nggak ikut. Jadi orang awam itu kasihannya dia terombang-ambing. Ya, kiri ke kiri, kanan ke kanan, utara-utara, barat ke barat. Jadi ke bawah-bawah. Karena nggak punya pendirian. Ini orang awam. Nah, kata Imam Al-Ghazali, orang awam itu ya caranya agar nggak terus kepada awam, harus naik ke level yang kedua. Siapa? Orang-orang yang mulai mau belajar.
Nah, orang-orang yang mulai belajar ini, dia sudah mulai membaca, sudah mulai mendengar, sudah mulai bisa membandingkan, sudah mulai bisa memfilter, mensortir. Ya, jangan mentah-mentah ditelan ya, tapi sudah mulai disortir. Kalau nggak tahu ya bertanya, ya. Pengen nambah keilmuan ya, bisa membaca, bisa bertanya dan seterusnya. Baru yang kelompok yang ketiga adalah al-alim, orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu ini yang harapannya bisa memberikan pencerahan di tengah masyarakat. Nah, ini kaitannya dengan hidayah. Baik, selanjutnya itu rahmat Nabi di bidang agama. Jadi orang yang tadinya nggak ngerti agama, yang akhlaknya udah seperti binatang, ya, yang perangainya sudah nggak terkontrol, Nabi hadir, jadi orang-orang ngerti hidayah, ya. Bahkan orang-orang masuknya ke dalam agama Islam nggak ada paksaan. Ya, coba tanya misalnya orang-orang yang mu'alaf itu, coba tanya orang-orang mu'alaf biasanya dia berpikirnya melalui penelitian. Dia masuk Islam melalui penelitian, beda dengan kita. Masuk Islamnya karena keturunan, bapak muslim, ibu muslim, ya udah kita muslim, ya begini gitu. Tapi orang yang memang misalnya punya tantangan dalam hidupnya, bapaknya non muslim, ibunya non muslim, dia belajar, meneliti gitu ya, sampai menimbulkan keyakinan. Nah, keyakinan itu kemudian betul-betul kuat di dalam dirinya. Bahkan kalau betul-betul kuat, dia itu bisa menyebarkan keyakinan ketika dia sudah masuk Islam dan bisa menarik orang banyak masuk Islam, dan itu banyak kan. Kenapa? Dia betul-betul yakin. Kalau kita memang Islam dari lahir ya sudah begini, suruh sholat-sholat, ya suruh zakat-zakat, suruh haji-haji, ya sudah gitu-gitu aja. Ya, belum banyak kemampuan untuk narik orang. Orang-orang yang berdasarkan penelitian, pengalaman hidup, ya kesulitan, itu biasanya lebih kuat keyakinannya. Seperti itu ya. Nah, sementara manusia itu untuk yakin kan prosesnya banyak. Pertama, tingkatan keyakinan itu harus didasari dengan ilmu. Ilmu, kalau orang berilmu itu keyakinannya 100%. Karena betul-betul yakin. Contoh ilmu itu apa? Misalnya ada berita, hari ini kita sholat subuh di Masjid Al-Ittihad. Ya betul, memang kita sholat subuh di Al-Ittihad. Orang nggak dikasih tahu pun akan tahu bahwa oh ya, subuh jamaah di Masjid Al-Ittihad. Ada pengajian misalnya. Nah, itu ilmu. Di bawahnya ilmu itu apa? Itikat. I'tiqad bahasanya. Kalau ilmu itu udah 100% lah. Sudah terjadi juga. Dan bisa dibuktikan juga. Kalau itikat belum terjadi, tetapi sudah yakin. Kayaknya besok subuh ada pengajian. Kenapa yakin? Orang biasanya ada. Nah, di mana? Di Masjid Al-Ittihad. Itu itikat. Makanya beritikat baik itu sesuatu yang belum terjadi, tapi kita sudah yakin bahwa akan melakukan itu. Atau sesuatu tersebut bakal terjadi. Itu itikat. Terus di bawahnya itikat apa? Zon, prasangka. Prasangka. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Orang-orang beriman jauhi prasangka. Nah, prasangka itu ya kondisinya lebih banyak benarnya, tapi ada kemungkinan besar juga nggak benar. Jadi kalau mau dipresentasi ya 60-50. 60-nya benar, 50-nya salah. Itu zon namanya. Zon. Di bawah prasangka apa? Di bawah prasangka itu syak, ragu-ragu. Ragu-ragu. 50-50 itu baru ragu-ragu itu. Ini besok ada pengajian apa enggak ya? Kok enggak ada kabar? Kayaknya enggak ada. Udah itu hujan lagi. Udah itu kayaknya jalannya lagi benerin. Nah gitu kan. Kayaknya enggak jadi deh gitu. Itu ragu-ragu tuh. Ragu-ragu. Nah di bawah
syak apalagi? Di bawah syak tuh paling rendah. Itu adalah al-waham. Waham itu ya nggak tahu apa-apa. Ya, nggak mau tahu juga nggak pengen tahu. Waham tuh. Udah waham. Nah, di bawah waham apalagi? Jahal. Nah, itu jahal. Bodoh ya. Bodohnya, bodoh amat dah. Saya udah nggak peduli. Di masjid ada acara apa kek, saya udah nggak mau ngerti lah. Penting saya mau begini. Itu udah jahal betul-betul tuh. Jahal itu memang nggak mau ngikutin, nggak mau tahu, nggak mau belajar, nggak mau terlibat. Masa bodoh ya, bodoh. Makanya bodoh itu jahal. Ujung-ujungnya ya terserah lo dah gitu. Nah, seperti itu. Nah ini dia. Makanya urusan dunia apa? Yang kedua. Adapun wa ma fid dunya fali annahum takhallasu bi sababihi min katsirin minadz-dzulli wal qitali wal hurubi wa nusiru bi barakati dinihi. Jadi berkah Nabi, rahmat Nabi dalam urusan dunia itu apa? Mereka terbebas dari banyak kehinaan. Dulu sangat hina ya. Orang-orang sebelum Islam datang itu. Ya, perempuan dihinakan, perempuan enggak punya kedudukan. Perempuan nggak dihormati, perempuan itu hanya objek. Ya. Kemudian yang kaya sombong, yang miskin jadi budak. Ya, perbudakan sekarang sudah nggak ada. Kalau dulu ngeri itu, betul-betul eksploitasinya menjadi eksploitasi urusan duniawi. Tapi ketika Islam datang, yang kaya ada hakmu nih, orang miskin, yang kaya bersedekah, yang miskin mendoakan, ya. Kemudian yang laki-laki berjuang, bekerja, menafkahi, itu keberkahan buat keluarganya. Yang perempuan ngurusin suaminya, ngurusin anaknya juga berpahala. Itu dalam urusan dunia seperti itu. Makanya keberkahan Nabi itu baik masih hidup atau sudah wafat urusan dunia, itu luar biasa. Itulah rahmatnya Nabi urusan dunia. Contoh, Nabi sudah meninggal lama. Tapi keberkahan yang ditinggalkan untuk tanah suci kan sampai sekarang. Orang, Masya Allah itu berbondong-bondong untuk haji dan umroh. Ya, kalau haji dan umroh, daftar sama Pak Gigi. Ya, promo Pak. Itu dilihat di YouTube tuh. Nah, kenapa? Itu rahmatnya Nabi. Nabinya udah nggak ada, tapi orang masih ke situ. Ngapain coba? Kalau bukan daya tariknya itu adalah daya tarik hati dan imannya. Itu urusan dunia. Berapa banyak hotel yang di sana itu? Wow, banyak banget. Belum cateringnya, ya. Belum maskapai pesawatnya, belum antar jemputnya. Terus berapa travel umroh yang ada di seluruh dunia. Itu Nabi sudah nggak ada aja. Urusan dunia, orang-orang yang tertarik itu dicukupin. Nah, pelajarannya buat kita nih. Kita hidup ngasih keberkahan apa? Kita kalau sudah meninggal apa? Nah itu. Makanya salah satu ciri ya kalau guru saya itu bilang, kalau orang dia itu dekat sama Allah, bukan hanya hidup saja orang mendapat kebaikan darinya. Dia sudah wafat pun orang masih dapat kebaikan darinya. Contoh apa contoh? Banyak. Ya, banyak banget. Ya, kalau kaitannya dengan para ulama, kitab-kitab ulama yang sangat banyak itu, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, kitab-kitab fikih ya, Majmu' dan seterusnya, mereka sudah nggak ada tuh, sudah wafat, tapi kitabnya masih dicetak. Berkah kitabnya masih dicetak, orang bikin lembaga pendidikan, pesantren, sekolah udah kayak apa itu sekarang, banyak banget. Itu keberkahannya. Para ulama sudah meninggal tapi kitab-kitabnya masih dikaji. Imam Al-Baihaqi sudah meninggal, kitabnya masih dibacain, masih dijelasin di sini di Masjid Al-Ittihad gitu ya. Seperti itu. Ini orang sudah nggak ada. Nah, pelajaran buat kita yang masih hidup, nanti kalau kita sudah nggak ada, orang bisa ngambil kebaikan apa? Kalaupun nggak bisa ngambil kebaikan duniawi, minimal orang tahu, oh ini orang baik. Ya. Dikenal sebagai orang yang baik. Minimal kan itu. Maksimalnya ya masing-masing punya peran masing-masing. Selanjutnya, nah ini yang penting.
bahwa rahmat Nabi Muhammad di dunia ini selain tadi urusan duniawi, materi dan sebagainya, ya, bahwa anna kulla nabiyyin qabla nabiyyina kana idza kadzdzabahu qaumuhu ahlaqallahu al-mukadzibin. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu kalau dikasih tahu agama, disuruh taat, mereka nggak mau, apa yang terjadi? Ya, ahlakallahul mukadzibin, yang mendustakan agama para nabinya itu langsung Allah binasakan. Ya, apa aja? Bil khosaf, menenggelamkan, wal masakh, ya, wal gharaq, menenggelamkan, gempa bumi, dibalikan buminya, ada banjir bandang, ya, Nabi Nuh, bagaimana Nabi Lut dan umatnya, bagaimana umat Nabi terdahulu yang ketika mereka nggak mau taat itu langsung. Contohnya umatnya Nabi Isa yang nggak mau taat kan apa yang terjadi? Dirubah jadi kera kan? Ya. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera. Menjadi kera itu orang-orang Yahudi itu. Gimana kalau sekarang seperti itu, Pak? Nggak mau ikut pengajian saya jadi kera semua, jadi kera semua jadi. Seperti itu. Tapi zaman Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad hidup tuh nggak ada bencana alam, nggak ada banjir, ya, nggak ada gempa bumi. Masya Allah, seperti itu rahmatnya Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin ketika di dunia. Ya, makanya wa kanallahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan ngasih azab ketika engkau masih hidup, wahai Muhammad. Wa kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah nggak akan ngasih azab selama mereka tuh mau minta ampun, mau istighfar. Itu Nabi saking sayangnya buat kita semua ya. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan. Nabi itu pernah ditanya atau disuruh oleh orang-orang pada saat itu. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ud'u 'alal musyrikin. Ya Muhammad, doakan keburukan untuk orang-orang musyrik. Orang musyrik kan dia beriman tapi masih nyembah berhala, beriman tapi masih menyembah patung, masih nyembah matahari, masih nyembah pohon besar, masih bikin yang lain-lain. Doakan keburukan untuk orang-orang musyrik. Nabi disuruh ngomong gitu. Maka beliau bersabda, qala innama bu'istu rahmatan walam uba'as adzaban. Aku diutus itu sebagai pembawa rahmat, bukan sebagai pembawa azab. Kita tarik pelajaran dari situ, nggak boleh doain orang buruk-buruk kalau mau tuh begitu. Tapi kita ngambil pelajaran itu atau enggak? Kesalip sedikit ngomongnya, woi, gitu ya. Keserempet sedikit, kurang ajar misalnya. Coba di jalan, Pak. Di jalan itu udah ngeri-ngeri sekarang. Nggak ngasih sen, dipelototin. Ya. Macet dikit diklaksonin. Orang pada udah nggak sabar sekarang. Salah belok udah dipisuhin ya kalau orang Jawa bilang. Keluar bahasa-bahasa binatang. Mana kesabarannya? Nggak ada. Padahal Nabi disuruh doakan keburukan untuk orang-orang musyrik. Nabi nggak mau. Aku tuh datang membawa rahmat, bukan membawa azab. Umat Islam ambil deh pelajaran dari situ. Bisa apa enggak? Bisa sih Pak Ustadz. Cuman gedek juga. Gitu. Seperti itu ya. Nih, innama ana basyarun. Sungguhnya aku manusia, kata Nabi. Agdobu kama yagdobul basyar. Aku juga bisa marah sebagaimana marahnya orang. Fa'ayyumar rajul. Siapa orang? Sababtuhu aw la'antuhu. Kalau ada orang yang pernah aku cela, pernah aku marah-marah, faja'alha, jadikanlah dia menjadi sholatan yaumal qiyamah, sebagai doa dan keberkahan pada hari kiamat. Ini kalau ada orang, kata Nabi, yang pernah aku cela, pernah aku marah-marah, jadikan itu keberkahan pada hari kiamat. Contohnya ini, ada seorang sahabat Nabi namanya Sawad bin Ghaziyah. Pas mau perang Badar, Sawad bin Ghaziyah ini barisannya nggak lurus. Oh, kalau perang kan kayak tentara itu kan barisnya rapi,
rapi banget, karena rapi itu menunjukkan siapsiagaan dan kedisiplinan. Nah, ada seorang sahabat Nabi itu Sawad bin Ghaziyah ini barisannya nggak lurus. Ya. Terus Rasulullah kebetulan bawa gayung, karena dulu kan nggak kayak sekarang. Dulu bawa peralatan perang itu salah satunya adalah kalau ada air buat nyiduk air, bawa gayung. Nah, kemudian Sawad itu dilurusin pakai gayung itu. Terus apa? Sawad nggak terima, ya, nggak terima. Lalu, ya Rasul, kenapa engkau menyakitiku? Aku ingin keadilan. Wah, ini kemudian apa? Rasul bertanya, ya udah balas, ya, balaslah. Ya. Karena Sawad nggak pakai baju, ya, nggak mengenakan baju saat dipukul. Nah, jadi apa? Lalu Nabi menurutinya. Ya, saya pas dipukul nggak pakai baju ya Rasul. Sekarang buka bajunya. Lalu Sawad, ya udah lakukan sekarang. Sawad itu nggak jadi mukul Nabi, tapi kemudian memeluk Nabi. Ya. Mungkin aku tak akan bisa memelukmu setelah perang ini ya Rasul. Maka saat ini adalah kesempatan saya untuk memelukmu. Dan kemudian Nabi mendoakan Sawad sebagai kebaikan, dan Sawad juga mati syahid di perang Badar, seperti itu. Nah, itu. Jadi sangat-sangat cintanya Nabi kepada para sahabat. Oke, itu kayaknya cukup ya. Masih ada waktu? Belum suruh. Satu lagi ya? Ya. 2 jam lagi. Nyiksa gua lu, Pak. Ya. Satu lagi. Ini yang suka rame disebutkan. Bagaimana memuji Nabi? Ini sampai ada hadis tentang memuji kepada Nabi. La tutruni kama atratin nasoro ibna Maryam. Fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah memuji Isa sebagai putra Maryam. Aku adalah hamba Allah, maka katakanlah abduhu wa rasuluh. Aku adalah hambanya dan rasulnya. Ini hadis ini ya sering diramaikan tentang orang-orang yang ya sudah kalau nyebut Nabi mah namanya aja. Ya. Tapi kelompok yang kedua, kalau namanya aja berarti tidak menghargai. Nah, gitu. Kok nggak menghargai? Iya dong. Kenapa? Kayak nyebut orang tua misalnya, namanya Imron, ada Imron sih namanya? Ya ada ya, alhamdulillah nggak ada. Namanya Imron, bapaknya udah tua, udah 80 tahun. Kita masih umur 30 tahun, kita nyebut bapak itu Imron. Sopan apa enggak? Imron, sini Imron gitu. Nggak sopan kan? Ini Nabi Muhammad, masih mat sini mat gitu. Ya nggak sopan. Makanya golongan yang bilang ya jangan begitu, itu bagian dari adab. Kalau ada orang yang lebih mulia, panggil. Nah, kaitannya dengan Nabi itu kan yang suka diramein itu ucapan Sayyidina kan. Sayyid itu artinya yang mulia, ya, orang yang terhormat ya, Sayyid. Boleh nggak seperti itu, khusus kepada Nabi? Ya tadi makanya. Ya kalau golongan yang lurus-lurus saja nggak mau ini ngikutin apa yang ada di kertas, ya sudah sebut aja Muhammad gitu. Ya, tapi kalau kelompok kedua bilang ya itu tidak menunjukkan kesopanan. Sebagai bentuk adab ya tadi kayak nyebut orang 80 tahun namanya doang, minimal Pak kayak atau Mbah ya. Mbah ya Pak kalau 80 tahun mah ya. Engkong orang Betawi gitu mah. Seperti itu. Nah, itu dia. Sayyidina ya seperti itu. Hanya bagian dari ucapan untuk melembutkan. Loh tapi kan itu nggak disebutkan dalam Quran dan hadis. Tunggu. Nabi pernah bilang, ana nabiyukum wal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu sayyida. Dua orang sayyid. Dua orang pemuda di surga. Ada kata-kata sayyid di situ. Itu Nabi pernah bilang seperti itu. Ini ya.
Jadi balik lagi, bagian dari penghormatan itu ya, saya pribadi tidak mempermasalahkan kalau bilang Sayyidina Muhammad. Itu bagian dari adab kita menyebut Rasulullah SAW. Allah aja memuliakan, apalagi kita. Ya, seperti itu. Nah, tapi ini kemudian muncul hadis tadi. Ya udah, jangan kamu memujiku berlebih-lebihan seperti mujinya orang-orang Nasrani. Ini dijawab oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, ini dulu menjadi Imam Haramain, menjadi pemimpin di Masjidil Haram, Imam Al-Haramain di sana. Apa katanya? Anna man atrahu sallallahu alaihi wasallam wa wasafahu bima wasafa bin nasara nabiyuhum faqad sara mislahum. Siapa orang yang memuji Nabi Muhammad, mensifatinya seperti yang disifatkan oleh kaum Nasrani, maka mereka ya sepertinya. Apa yang dilakukan oleh Nasrani? Nasrani itu menjadikan Isa sebagai Tuhan. Gitu. Itu yang dimaksud memuji berlebihan itu. Kan kita nggak menjadikan Nabi Muhammad sebagai Allah kan? Nabi tetap utusan Allah. Nah, yang maksud dari hadis tadi, jangan kamu memujiku seperti orang-orang Nasrani memuji nabinya. Ya, orang-orang Nasrani memuji nabinya itu menjadikannya sebagai Tuhan. Isa bin Maryam, Isa anaknya Tuhan. Ya, itu. Uzair anaknya Allah. Ya, seperti itu. Itu hadis yang ditafsirkannya adalah seperti itu. Kalau memuji seperti memuliakan Sayyidina Muhammad, ya, Sayyidatu Fatimah, Sayyidina Hasan wal Husain, itu enggak masalah. Itu bagian dari adab kita. Ya, kalau mau seperti menyebut bapak kita sendiri, sebut aja namanya. Tukimin gitu ya. Kan enggak sopan. Pak gitu. Ini bagian dari adab kita kepada Rasulullah SAW. Ini yang bisa disampaikan, kemudian ya masih panjang sih ya, tapi nggak apa-apa karena waktunya sudah siang ya. Kita juga mau main badminton. Ya, sebagian lagi mau jalan-jalan sama anak istrinya. Ya, ada yang mau goes, ada yang mau running di situ Podomoro. Ya nggak apa-apa buat olahraga. Saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau tanya, tanya dah. Jadi bapak-bapak tidak ada pertanyaan berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi terkait dengan level keilmuan ya, ada level awam ya. Jadi benar-benar mungkin dari ilmunya hukum Islam dan sebagainya. Itu bagaimana kalau misalkan ya karena akhirnya ilmu terus menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran yang mengamalkan hal yang kurang benar ya. Apakah dosanya itu akan menjadi dosa yang menyampaikan jadi panutannya itu yang pertama. Terus yang kedua tadi antara nikmat dan rahmat tadi ya kalau tidak salah kalau rahmat itu kan sebetulnya apa diberikan oleh Allah itu kan untuk yang ini dan saja. Apakah kalau kita memberikan oh iya apa memang memberikan sebagai pemberi rahmat untuk semuanya gitu ya misalnya kita jadi berbalik. Baik, tanyanya bagus. Yang pertama saya jawab yang terakhir. Rahmatan wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau melainkan untuk jadi rahmat buat seluruh alam. Tadi sudah dijelaskan rahmatnya Nabi Muhammad itu ada yang sifat bidang keagamaan, artinya ukhrawinya, dan ada bidang keduniawian. Nah, kalau bidang keagamaan kan tadi sudah jelas. Dulu orang-orang Yahudi dan Nasrani sudah kehilangan hidayah, kehilangan petunjuk, kacau dalam hidup mereka, nggak punya arah, nggak ada ibadah, pokoknya tatanan masyarakat sudah nggak jelas. Rasulullah hadir meluruskan itu. Orang jadi tahu di dunia ini ngapain, nanti mau kemana, akhirat itu bagaimana, di dunia kita apa yang bisa kita lakukan untuk bekal akhirat. Itu Rasulullah seperti itu singkatnya. Nah,
Kalau urusan duniawi ini rahmatan lil alamin, untuk urusan duniawi tadi rahmat untuk orang kafir, rahmat orang musyrik, rahmat orang munafik. Karena alamin itu umum. Alamnya manusia atau alamnya yang di luar manusia, alam fisik atau non fisik. Apa rahmat yang bisa didapatkan? Misalnya untuk orang-orang non muslim saja. Sekarang yang bikin perangkat-perangkat untuk haji dan umroh siapa coba? Kan Cina. Emang Cina muslim? Mobil bapak mobil apa? Mobil listrik. Iya, sono kan. Terus mobilnya buat apa? Iya, buat sholat, buat ibadah, buat sono. Itu kan rahmat juga. Artinya yang sifatnya keduniawian, ya kan ibadah haji dan umroh Rasulullah yang mempopulerkan dalam istilahnya syariatnya dilengkapi karena perintah Allah kan. Dari mana itu? Ya, kemudian dari ya siapa yang bikin pesawat, yang urusan duniawi. Artinya rahmat di sini umum sifatnya. Urusan duniawinya iya, urusan agamanya iya. Itulah Rasulullah SAW. Salah satu apa namanya kebaikannya. Nah kalau yang dikehendaki itu lebih kepada hidayah, petunjuk. Siapa yang dikehendaki dapat petunjuk? Ya yang Allah kehendaki. Meskipun Rasulullah sudah mati-matian untuk mendakwakan, tetap nggak bisa. Abu Thalib kan hidup bersama Nabi, mendukung Nabi, tapi Allah nggak kasih hidayah, ya dia mati dalam kekafirannya. Seperti itu. Jadi kalau kaitannya dengan yang dikehendaki ya tadi hanya orang-orang yang berusaha untuk cari hidayah, orang-orang yang belajar sehingga hidupnya mendapatkan hidayah. Jangankan itu, pamannya Nabi saja seperti Abu Sufyan itu kan masuk Islamnya jadi lawan Islam dulu kan. Dia masuk Islamnya ketika periode akhir-akhir mau Fatu Mekah. Mekah sudah mau jatuh, dia baru masuk Islam. Kenapa nggak dari dulu tuh? Nah itu. Jadi kan hidayah tuh bisa datang belakangan. Atau bisa jadi ketika Rasulullah sudah wafat dia baru mendapat hidayah Islam. Kayak gitu. Ini yang pertama ya tentang pertanyaan kedua tentang rahmat ya. Jadi seperti itu ada rahmat sifatnya duniawi, itu kan kasih sayang juga ya. Terus ada yang sifatnya keagamaan. Artinya orang yang betul-betul belajar agama, dia akan menemukan arah hidupnya yang jelas. Terus yang selanjutnya tentang bagaimana orang yang mengajarkan agama kemudian pengikutnya malah ngikutin gini. Jadi la yajtami al-ummah 'ala dhalalah. Tidak ada umat ini berkumpul dalam kesesatan, itu enggak ada. Itu hadis yang kuat ya. Jadi tidak berkumpul umat ini dalam kesesatan. Jadi berkumpulnya umat ini adalah dalam hidayah dan cara memperoleh hidayah atau mengelola hidayah. Itu umat ini tuh terbentuknya seperti itu. Maka ketika para ulama terdahulu mengajarkan tentang agama, mereka mengajarkannya dasarnya jelas, Al-Quran, hadis, ya, qaul sahabat, ada istihadnya, ada qiyasnya, itu sudah dilengkapi semuanya. Nah persoalannya kemudian pintu-pintu untuk mempelajari agama secara totalitas itu sekarang nggak kayak dulu. Kalau periode-periode keemasan kan misalnya selepas Khulafaur Rasyidin, masa tabi'in. Nah masa-masa dinasti-dinasti itu periode orang-orang belajar agamanya itu maksimal. Contoh misalnya masa-masa Imam Bukhari, masa-masa Imam Muslim. Itu orang itu memang lingkungannya itu belajar semua. Nggak ada yang main kripto. Ya, nggak ada yang main investasi. Nggak ada yang proyek-proyek. Nggak. Dulu memang musimnya belajar. Sampai kemudian dinasti Abbasiyah itu membuat Baitul Hikmah kan. Penterjemahan. Kemudian memberi reward bagi yang bisa ngarang. Kitab apapun ditimbang, ditukar, dikasih dengan emas. Kalau kitabnya 10 kilo, ya sudah. 10 kilogram emas itu sebagai hadiah atau balasan dari siapa? Dari presidennya, khalifah saat itu. Sehingga orang jadi tertarik untuk belajar. Nah, periode itu kan selesai.
Setelah mulai redup sampai kemudian imam yang 4 aja, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu kemampuannya nggak ada yang bisa ngalahin. Karena ya orang unik ya, orang khusus lah. Yang Allah kasih kemampuan khusus. Saya sering cerita, kalau Imam Syafi'i baca itu kertas begini, yang sebelahnya harus ditutup kan Pak. Kalau baca nih gini, kertas buku set gitu. Baca sebelah sini ya ditutup yang sini. Kalau enggak ditanya, kenapa engkau tutup sebelahnya wahai Syafi'i? Saya takut kalau enggak ditutup yang sebelahnya saya hafal. Saking pinternya sekali baca hafal, udah kayak scan aja. Set. Otak kita suruh baca 10 kali lupa mulu. Iya. Mau nyamain zaman dulu sama sekarang ya enggak sama. Ya, seperti. Nah, kalau dulu semua ulama itu menguasai berbagai bidang. Ibnu Sina menguasai kedokteran, Ibnu Rushd selain fikih juga dia nguasain yang lain, ilmu falak juga. Sampai Al-Khwarizmi, ilmu fisika ngerti, hadisnya ngerti, Qurannya ngerti, hafal Quran, qiraatnya tahu. Karena masa itu masa keemasan. Nah, sekarang orang lebih kepada spesifikasi, spesialis. Siapa yang belajar agama mungkin dari pesantren, S1, S2, S3 bisa ngerti agama secara apa yang dia bahas. Kan sekarang nggak bisa nyatu-nyatu. Beda-beda. Ya kalau dokter fikih ya fikih, dokter bidang Al-Quran ya Al-Quran, dokter bidang hadis ya hadis. Makin sempit. Kalau dulu ya fikih iya, hadis iya semua. Jadi komprehensif. Nah kalau sekarang makin sedikit. Ya, misalnya dokter bidang akidah. Sekarang banyak overlapping. Dokternya bidang akidah, tapi ngurusinya fikih muamalah, kan nggak nyambung. Kalau akidah kan udah halal haram. Kalau fikih muamalah, ya muamalah mah boleh. Asal ada dalil yang mengharamkan sesuai dengan istihadnya. Sekarang udah overlapping. Kalau mau fokus di akidah, ya udah akidah aja yang diurusin. Jangan lari-lari ke sini. Gitu. Jadi akhirnya bikin rancu umat tadi tuh seperti itu. Nah, bagaimana dosanya? Ya, dosa atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas tadi prinsipnya bahwa tidak ada umat ini atau ulama atau yang berilmu itu akan merusak umat ini dengan ilmunya itu enggak ada. Biasanya oknum. Nah, oknum itu apa? Ya oknum mah di mana aja ada. Biasanya karena ada keinginan duniawi. Ada, Pak. Keinginan duniawi ada. Misalnya, jangan ngaji di sana ya. Kenapa? Karena memang yang ngaji di sana ustadznya beda misalnya. Karena ternyata yang ngajar yang bilang jangan ngaji di sana tuh dia punya lembaga pendidikan. Jadi biar yang ngaji pada sekolah di sekolahnya dia. Itu urusan dunia lagi. Jadi jangan ngaji sama ustadz itu ya. Kenapa? Karena yang ngaji misalnya orang kaya-kaya gitu ya. Sementara ustadznya sorry ya punya lembaga wisata gitu. Jadi biar pada daftar ke dia. Ya itu biasanya urusan duniawi tuh. Sementara agama ini nggak bisa dicampur-campur sama urusan duniawi. Agama ya agama akan berjalan. Adanya ulama itu atau nggak ada ulama itu, mekanisme Allah untuk menjaga agama ini sudah ada. Jadi jangan sampai berpikir, wah kalau kita nggak ajarin umat ini akan tersesat. Tersesat dari mana? Orang para nabi udah nggak ada, wali songo nggak ada, ulama nggak ada. Sekarang agama jalan kok. Emang gara-gara ente agama ini benar? Siapa ente kan gitu? Jadi jangan ngerasa paling yang berpengaruh siapa? Nggak ada. Allah tuh udah punya cara untuk menjaga agama ini sampai hari kiamat. Cuman tinggal kita ngambil perannya. Oh saya bisanya ngajar ini sama buliman, ya sudah ngajar. Oh saya bisa ngajarnya tauhid, ya sudah ngajar. Oh saya bisanya hadir, ya sudah ngajar, ya hadir. Oh saya nggak bisa hadir, ya kasih infaknya. Oh saya nggak bisa hadir, nggak bisa infak, yang penting nggak usah gerecokin. Gitu. Ya udah gitu aja hidup mah ya. Oh gimana? Ya sesimpel itu gitu. Artinya masing-masing kita punya peran, punya arah untuk beragama ini untuk mempersembahkan yang terbaik, mengambil rahmat dari Allah, mengambil rahmat dari Rasulullah SAW. Kalau rahmatnya dari Allah kan Ar-Rahman. Ar-Rahman untuk seluruh umat manusia, makhluk hidup. Kalau Ar-Rahim baru yang disayangi, yang dikasih sayangi hanya orang-orang yang beriman nanti di
akhirat. Kalau urusan dunia, wah semuanya dikasih sama Allah. Tapi kalau urusan akhirat, ya hanya orang-orang yang beriman. Begitu Pak. Allah alam bisawab. Ada lagi? Cukup ya? Ada lagi Pak? Cukup ya? Udah cukup. Kita tutup doa dulu ya. Kita istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyina bil hilmi وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته